Aku berjualan ramalan nyaris mati kelaparan. Pemilik warung bakpao melihatku terlalu menyedihkan. Dengan sukarela mentraktirku bakpao besar. Untuk berterima kasih padanya, aku meramal satu nasib untuknya. Tak disangka hasil ramalanku menunjukkan nyawa putrinya segera dalam bahaya. Begitu mendengar putrinya bermasalah, pemilik warung langsung gelisah. Seketika berdiri. Kamu bicara apa itu? Kakek di sampingnya kaget. Cepat menenangkan pemilik warung. Dik, jangan dengarkan dia. Dia cuma menakut-nakutimu. Pemilik warung pun tenang kembali. Lalu duduk lagi. Anak muda, bencana apa yang menimpa putriku? Bagaimana cara mengatasinya? Beritahu aku tanggal lahir dan jamnya. Pemilik warung cepat-cepat menyebutkan rangkaian angka. Aku menghitung lalu berkata perlahan. Pacar putrimu saat ini adalah sumber bencananya. Dia orang jahat, dengan licik ingin mencelakai putrimu. Pemilik warung langsung lega, karena putrinya sama sekali tidak punya pacar. Sepertinya anak muda ini hanya kebetulan menebak benar. Sedikit saja, anak muda, putriku belum punya pacar. Kamu lihat sendiri, aku bilangkan kamu penipu. Pinggang kakek itu jadi lebih tegap. Ekspresinya juga terlihat bangga. Ramalanku pasti tidak salah. Mungkin saja dia tidak memberitahumu. Pinggang kakek itu kembali membungkuk. Aduh, memang bisa saja begitu. Kenapa tidak kamu telepon dan tanya langsung? Pemilik warung berpikir sejenak. Masalah ini memang sulit dipastikan. Bisa jadi gadis itu menyembunyikannya darinya. Lalu dia mengeluarkan ponsel dan menelepon putrinya. Telepon berdering 2 kali. Putri pemilik warung Chen Xin segera mengangkatnya. Bu, kenapa meneleponku jam segini? Ada apa? Pemilik warung menyalakan pengeras suara. Tidak ada apa-apa, aku cuma kangen padamu. Justru kamu, apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Ah Bu, bisa saja. Apa yang bisa aku sembunyikan darimu? Suara di seberang terdengar ragu. Ibu menelepon jam segini. Apa toko sedang tidak sibuk? Jangan mengalihkan topik. Jawab jujur, apa kamu punya pacar? Hati Chen Xin terkejut. Tidak seharusnya. Di sisinya tidak ada satupun kenalan ibunya. Jadi tidak mungkin ada yang membocorkan. Bagaimana ibunya bisa tahu? Dari siapa ibu dengar itu? Tidak usah tanya dari siapa. Chen Xin ragu sejenak. Akhirnya dia berkata jujur. Tapi baru pacaran beberapa hari. Makanya aku belum bilang ke ibu. Dasar anak nakal. Ternyata benar punya pacar. Kalau hari ini bukan karena sang ahli menghitungnya. Mau sampai kapan kamu menyembunyikannya dariku? Ahli apaan? Ibu jangan sampai tertipu. Sekarang penipu sangat banyak. Macam caranya juga bermacam-macam. Ibu jangan sampai percaya. Mendengar itu aku agak tak berdaya. Jadi untuk membuktikan diriku, aku pun berkata, pacarmu 3 tahun lebih tua darimu. Dia punya sepupu yang membawa anak laki-laki berusia lebih dari 1 tahun. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa tahu semua ini? Aku melanjutkan, sepupumu itu sekarang tinggal bersama pacarmu. Mendengarnya Chen Xin makin terkejut. Kalau soal tahu dia punya pacar, masih mungkin rekan kerja pernah dengar atau lihat. Tapi soal pacarnya tinggal dengan sepupu, hanya mereka bertiga yang tahu. Orang luar sama sekali tidak mungkin tahu. Dengan nada setengah terancam dia berkata, katakan, kamu dengar dari siapa? Apa tujuanmu? Kalau kamu berani menipu uang ibuku, aku akan lapor polisi. Aku terdiam sejenak, lalu tiba-tiba bertanya, kamu seharusnya cukup kaya kan? Chen Xin mendengus dingin. Akhirnya ekor rubahmu kelihatan juga. Akhirnya bicara soal uang, masih bilang bukan mau menipu uang. Memangnya kenapa kalau aku kaya? Kamu tidak akan bisa mengambil sepeser pun. Aku mengabaikan sikapnya, dan melanjutkan, pacarmu mendekatimu untuk menipu uangmu. Chen Xin tentu saja tidak percaya. Aku terus berkata, sepupu pacarmu itu sebenarnya bukan sepupu, melainkan istri pacarmu. Mereka sudah lama resmi menikah. Anak laki-laki itu adalah anak mereka berdua. Tidak mungkin. Sekarang mereka berdua sudah bukan suami istri. Karena demi mengincar hartamu, mereka melakukan perceraian palsu. Begitu kata itu terucap, semua orang terkejut. Chen Xin bahkan berseru, itu tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Pacarku sangat baik padaku. Apapun yang kuminta selalu dipenuhi. Segalanya diperhatikannya. Kami selalu manis dan penuh kasih. Bagaimana mungkin dia menipuku? Lagi pula sepupunya itu pendiam dan lembut. Setiap kali aku datang mencarinya, sepupunya selalu sadar diri menggendong anak lalu keluar. Seringkali dia juga sengaja menjaga jarak. Tidak terlihat ada masalah apapun. Aku melanjutkan, sebenarnya mereka juga tidak punya perasaan. Hanya karena kepentingan sama mereka bersama. Itulah sebabnya semuanya disembunyikan dengan baik. Tujuan mereka berdua hanya menipumu demi uang. Dalam 1-2 hari ini, pacarmu akan mengajakmu membahas proyek investasi. Meski tidak langsung meminjam uang, dia akan mengarahkanmu agar berinisiatif berinvestasi. Pacarmu itu benar-benar bukan orang baik. Sejak awal mendekatimu semuanya sudah direncanakan. Rencananya sebelum menikah menguras uangmu semaksimal mungkin. Jika berjalan lancar tahun depan menikahimu,
Soal biaya pernikahan, dia akan mencari berbagai alasan untuk menghindar. Tidak mau keluar uang dan membiarkanmu membayar. Bahkan biaya hidup setelah menikah pun kamu yang menanggung. Setelah uangmu terkuras habis, dia akan membelikanmu asuransi besar. Lalu menciptakan kecelakaan hingga kamu meninggal. Untuk menipu uang asuransi, kata-kataku membuat pemilik warung dan kakek itu tertegun. Juga membuat Chen Xin di ujung telepon merinding. Beberapa hari lalu pacarnya memang sempat menyinggung. Katanya ingin berinvestasi bersama seorang teman. Namun saat itu dia terlalu sibuk. Pacarnya pun tidak banyak bicara. Ujung telepon lama sekali tanpa suara. Pemilik warung mulai cemas. Nak sekarang tahu pun belum terlambat. Cepat putuskan dengan bajingan itu. Kamu tidak boleh melompat ke lubang api. Cepat putus saja. Bu, jangan khawatir. Aku tahu harus berbuat apa. Chen Xin segera menutup telepon. Kata-kataku menimbulkan gelombang besar di hatinya. Lama tak kunjung reda. Setelah telepon ditutup, pemilik warung sangat bersemangat, menggenggam tanganku dengan erat. Anak muda, hari ini benar-benar berkat peringatanmu. Kalau tidak anakku pasti benar-benar tertipu orang jahat itu. Untung ketahuan lebih awal. Sambil bicara dia berdiri mengambil 500 dari kasir. Guru kecil, uang ini tanda terima kasih dari Bibi. Kamu harus menerimanya. Soal anakku aku sangat berterima kasih padamu. Aku menerima lembaran uang merah itu. Dengan senang hati memasukkannya ke saku. Menanam sebab baik menuai hasil baik. Jika kamu tidak mentraktirku Bapau, tidak akan ada semua kejadian setelahnya. Segalanya adalah sebab dan akibat. Sambil berkata aku memiringkan kepala ke arah kakek. Kakek, kamu kalah. Saat ini tatapan kakek itu sudah berubah menjadi kagum. Orang tua ini mengaku kalah. Uang Bapau aku yang bayar. Guru kecil, tolong bantu lihatkan nasibku juga. Orang bodoh kalau ada uang tidak mau ambil. Aku segera mengangguk. Sekali ramal 500. Mendengarnya kakek itu sangat lega. Mengeluarkan 500 dan menyerahkannya kepadaku. Ku menerimanya dengan gembira, lalu menatap kakek itu dengan serius. Melihat wajah kakek dengan mata cerah. Hitam putihnya jelas. Lekuk piltrum panjang penuh keberkahan. Hidup berkecukupan. Anak cucu mengelilingi. Tidak ada bencana besar. Kalau bencana kecil, aku menatapnya sekali lagi. Bencana kecil memang ada, tapi hal sepele tidak perlu dipikirkan. Begitu mendengar itu kakek jadi cemas. Hal kecil juga tetap masalah. Coba bilang apa masalahnya dan seberapa kecil. Saat kamu berusia 99, ku bisa hidup sampai 99. Bukan saat kamu berusia 9. Makamnya digali orang. Pemerintah mengambil tanah untuk bangun jalan. Dan memberi kalian ganti rugi besar. Kakek memang beruntung soal rezeki. Bahkan setelah meninggal masih menghasilkan uang untuk anak. Pemilik warung tertawa terbahak. Kakak tua, kamu benar-benar beruntung. Keberuntungan macam apa itu? Siapa mau silakan ambil. Aku sendiri tidak mau. Aku meminta pena dan kertas pada pemilik warung. Menggambar 2 jimat keselamatan. Memberikan 1 kepada pemilik warung. Jimat ini hanya bisa dipakai sekali. Ingat harus selalu dibawa. Bisa melindungi dan mengubah bahaya menjadi selamat. Lalu 1 lagi ku berikan kepada kakek. Kakek menerima kertas jimat, lalu menyimpannya dengan hati-hati. Pada saat yang sama, setelah Chen Xin menutup telepon, hatinya gelisah tidak menentu. Dokumen di tangannya pun tidak bisa dibaca. Ia meminta izin lalu langsung pergi ke rumah pacarnya. Pacarnya tidak ada di rumah. Hanya sepupu yang ada. Chen Xin dengan ramah mengobrol basa-basi dengan sepupu itu. Sepupu itu sendiri sudah kewalahan mengurus anak. Ada yang membantu tentu sangat bersedia. Saat dia lengah, Chen Xin mencabut sehelai rambut anak itu. Lalu dengan alasan membantu membereskan, dia menemukan beberapa helai rambut berakar dari selimut pacarnya. Merasa belum cukup, ia juga mengambil puntung rokok dari asbak. Setelah mendapatkan yang dia inginkan, Chen Xin mencari alasan lalu pergi. Setelah keluar dia langsung menuju rumah sakit, mencari teman yang dikenalnya, dan secepat mungkin mendapatkan hasil pemeriksaan. Hasil penetapan hubungan ayah anak. Kuku Chen Xin menancap ke dagingnya sendiri, hasil menunjukkan 99,99%. Ternyata benar hubungan ayah dan anak. Dengan membawa hasil tes DNA, Chen Xin segera memutuskan hubungan dengan pacarnya. Bukti tak terbantahkan. Pacarnya tidak berani membantah, hanya bisa mengembalikan semua uang yang pernah dia habiskan. Putus dengan patuh. Sementara aku setelah berpamitan dengan pemilik warung dan kakek, berjalan santai menuju taman. Hari ini akhir pekan. Di taman cukup ramai. Lalu aku membuka lapak ramalan di bawah rindang pohon. Namun belum lama dibuka, satpam yang berpatroli datang mendekat. Karena penasaran kakek itu mendekat, ingin melihat jelas tulisan di kertas. Aku tersenyum ramah. Kakek mau diramal. Diramal, kakek melirikku lalu berbalik pergi. Diramal, kok pergi? Diramal, kakek kecil ini cukup berkarakter. Aku sedang menggerutu, saat melihat kakek itu kembali membawa pengeras suara besar. Menyalakan tombolnya, suara keras pun terdengar. Percaya pada sains.
Tolak tahayul. Suaranya terlalu keras sampai aku terkejut. Kakek itu menyunggingkan senyum